Mahasiswa, ini merupakan video part 2 dari lanjutan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Kali ini kita akan membahas mengenai wesel bayar. Apa itu wesel bayar? Wesel bayar merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya wesel bayar diterbitkan untuk melunasi utang atau untuk membayar pembelian barang dagang. Contoh dari wesel atau promise seperti ini. Di sini ada mounting atau jumlahnya sebesar 2.500 US dollar. Kemudian ada tanggal diterbitkan. Kemudian ada jumlah bunga yang akan dibayarkan dan tanggal jatuh tempo. Jadi bunyinya, 90 hari setelah hari ini kami berjanji tanpa syarat untuk membayar ke PT ABC 2.500 dolar Amerika Serikat dengan bunga 12%. Nomornya adalah 14, jatuh tempo 14 Juni 2001 dari PT 3 Bersaudara Aminuddin Direktur Keuangan. Seperti itu, Bu. Model dari promise atau wesel. Ilustrasi wesel bayar untuk membayar pembelian barang dagang sebagai berikut ya. Misalnya, ketika kita membeli barang dagang, kemudian kita mendapatkan faktur. Untuk membayar ini, kita menerbitkan promise atau wesel bayar. Tanggal transaksi yaitu tanggal 1 Desember kita langsung menerbitkan wesel bayar. Jumlah 44 juta sesuai dengan jumlah yang ada di faktur dengan bunga 12%. Kemudian tanggal jatuh tempo adalah 28 Februari. Yang menerbitkan adalah Direktur Keuangan perusahaan dagang. Contohnya adalah pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan dagang membeli barang dagang senilai 44 juta dengan menerbitkan wesel dengan bunga 12% per tahun. Maka pencatatan kalau di jurnal umum, pembelian pada wesel bayar senilai 44 juta. Namun karena ini perusahaan dagang, maka pencatatannya dilakukan di jurnal khusus, yaitu jurnal khusus pembelian. Jadi kita catat di sini Desember tanggal 1 dengan kode invoice adalah A01, kemudian keterangannya adalah perusahaannya PT Kmart, kemudian pembelian di debit 44 juta dan utangnya adalah 44 juta di kredit. Utang ini kita masukkan seperti biasa di buku pembantu utang. Tulis di krediturnya adalah PT Kmart. Kemudian keterangannya tulis beli pembelian dengan jumlah utang di kredit yaitu 44 juta. Ini proses pencatatan pembelian untuk perusahaan dagang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2019 dengan soal yang sama, kita mau adjustment untuk bunga karena melewati tanggal 31 Desember 2019 wesel ini. Maka kita harus membuatkan jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian untuk beban bunga yang harus kita bayar. Maka jurnal penyesuaiannya nanti beban bunga pada utang bunga sebesar 440. 440 itu diperoleh dari bunga 12% dikali 30 hari dibagi dengan 360 hari dikali 44 juta. Kenapa 30 hari? Dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2019 itu adalah 30 hari. Sedangkan 360 hari adalah 1 tahun. 1 tahun yang digunakan adalah 360 hari. Karena sifatnya adalah annuity atau annuitas. Selanjutnya, setelah itu bagaimana dengan pelunasannya? Penyelesaian pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Februari 2020 yaitu beban bunga 880, utang bunga 440.000, wesel bayar 44 juta,
dan kas 45 pada kas 45.320.000. Beban bunga ini diperoleh dari sisanya, yaitu kan ini umurnya adalah 90 hari. Jadi bunga 12% dikali sisanya adalah 60 hari dibagi 360 sama dikali 44 juta, maka hasilnya adalah 880.000. Sedangkan utang bunga itu diperoleh dari utang yang ada di sini, di sebelumnya, yaitu adjustment sebelumnya diturunkan, 440 harus dihilangin, maka dibawa ke debit. Setelah itu vesselnya kita bayar 44 juta, karena utang akan kita bayar maka pindah ke debit dengan membayarnya dengan kas, yaitu 45.320.000. Bagaimana dengan ilustrasi vessel bayar untuk penerbitan ketika kita ingin melunasi utang? Ini kan invoice yang tadi, kemudian tidak dapat kita lunasi pada saat jatuh tempo, misalnya 2/10 N/30 hari setelah utang kita nggak bisa bayar, sehingga kita menerbitkan promise atau wesel bayar untuk melunasi utang tersebut. Ya, kita terbitkan seperti ini ya. Jadi kita terbitkannya setelah kita tidak bisa membayar utang itu, yaitu tanggal 31 Desember, yaitu 1 Januari 2020. Oke. Bagaimana dengan ilustrasi pencatatan wesel bayar untuk pelunasan piutang? Ini contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan dagang menerbitkan wesel bayar atau promise senilai 44 juta guna melunasi utang dengan bunga 12% per tahun. Maka saat penerbitan tanggal 1 Januari, bunyi jurnalnya adalah, karena ini untuk melunasi piutang, maka utang kita bawa ke debit, kemudian kita gantikan dengan wesel bayar senilai 44 juta. Jadi bunyi jurnal umumnya adalah utang dagang pada wesel bayar senilai 44 juta. Terus bagaimana saat pelunasan pada tanggal 31 Maret 2020? Di sini ada bunga 12%, sehingga wesel bayar tetap 44 juta kita lunasi, bawa ke debit. Beban bunga yaitu 1.320.000 yang didapat dari 90 hari dibagi dengan 360 dikali 12%. Ini ya. Hasilnya adalah 1.320.000 pada kas sebesar 45.320.000. Selanjutnya, untuk wesel bayar tanpa bunga, berikut adalah contohnya. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan dagang melunasi utang dagang senilai 44 juta dengan menerbitkan wesel 45.320.000 tanpa bunga. Hitungan efektif bunga yaitu 12%. Berikut adalah ilustrasinya. Pada tanggal 1 Desember ingin melunasi utang, maka utang kita bawa ke debit diganti dengan wesel bayar. Maka jurnalnya adalah utang dagang pada wesel bayar senilai 44 juta. Selanjutnya, karena melewati akhir tahun, maka kita harus melakukan penyesuaian bunga. Maka beban bunga pada wesel bayar. Kenapa pada wesel bayar? Karena ini tanpa bunga, jadi tidak ada utang bunga, sehingga dimasukkan menjadi wesel bayar. Kemudian tanggal 28 Februari, 3 bulan berikutnya, maka melakukan pelunasan perusahaan, sehingga timbullah beban bunga 880, yaitu bunga 2 bulan dari Januari hingga akhir Februari, dimasukkan ke wesel bayar. Maka lunasannya wesel bayar ada 880 dari sini, kemudian wesel bayar kedua yaitu 440 dari sini, kemudian wesel bayar yang ketiga 44 juta,
pada tanggal 1 Desember, pada kas 45.320.000. Jadi Ibu ulangin sekarang, yaitu beban bunga 880.000, pada wesel bayar 880.000. Kemudian wesel bayar 880.000 karena ingin dilunasi. Kemudian wesel bayar lagi 440.000. Wesel bayar yang terakhir yang di 1 Desember 44 juta. Pada kas 45.320.000. Sehingga ini penerbitannya pas ya, 45.320.000. Untuk soal berikutnya, yaitu soal kuis, kalian kerjakan yang ini ya, yaitu PT Indo Usaha melakukan beberapa transaksi berikut ini di bulan November 2019, yaitu membeli peralatan kantor pada 2 November senilai 30 juta secara kredit dengan termin 2/15 N/30, dilunasinya pada tanggal 15 November 2019. Kemudian menerbitkan wesel bayar 12 bulan tanpa bunga pada 16 November 2019 sebesar 55 juta untuk melunasi utang dagang sebesar 50 juta. Selanjutnya menerbitkan wesel bayar 3 bulan dengan bunga 12% jangka waktu 3 bulan pada 30 November untuk membeli barang dagang senilai 60 juta. Yang kalian harus lakukan penyelesaiannya sebagai berikut ya. Yang pertama, dibuatkan ilustrasi seperti di video ini. Supaya Ibu bisa nilai, kalian paham atau enggak, ilustrasi dari utang jangka pendek. Kemudian buatkan jurnal khusus, buku pembantu, dan perhitungan atas soal tersebut ya. Dikumpul 3 hari setelah mata kuliah ini, di screenshot dengan menggunakan double folio. Tidak tepat waktu, kumpulnya dianggap tidak mengumpulkan tugas. Untuk part ketiga, yaitu kita akan bahas mengenai utang bank jangka pendek. Minggu depan ya.